Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Mercenary King. Dan ini bagian ke-19 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Konperdium yang sedang menginstruksikan prajuritnya untuk bertahan dan menyerang. Tidak lama setelahnya, pasukan tentara Digal mulai menembaki mereka dengan siege weapon. Pasukan Perdium pun berusaha untuk menahan setiap tembakan itu dengan susah payah. Tidak membiarkan pihak lawan menggempur mereka, Randol pun memerintahkan pasukan pemanah untuk memberikan serangan balik. Jangan biarkan mereka menekan kita, tembak mereka. Namun, karena banyaknya lawan yang menyerbu benteng mereka, pihak lawan pun mulai mencapai benteng dan menaikinya. Dengan susah payah pasukan Perdium mencoba menghalau, menahan dan menyerang mereka. Konperdium pun turun tangan untuk memberikan semangat pada pasukannya. Ia tidak mau jika semangat pasukannya menurun hanya karena mereka kalah jumlah. Aku di sini bersama kalian, tahan mereka. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh kehilangan benteng ini. Melihat Konperdium yang kesusahan menghadapi pasukannya, Thamos tertawa terbahak-bahak. Ini sungguh menyenangkan. Sepertinya tidak akan lama lagi, ini akan berakhir. Setelahnya Thamos memerintahkan tim siege weapon untuk melancarkan tembakan kedua, hancurkan mereka secepat mungkin. Sedangkan di sisi Victor, ia terdiam sembari memperhatikan situasinya di depan sana. Jadi Northern Wolf akan berakhir di sini. Sejujurnya aku berharap lebih, ujarnya dalam hatinya. Kembali ke sisi Konperdium dan Randolph, mereka berjuang mati-matian untuk menghadang setiap prajurit yang mendekatinya, tebasan dan tangkisan ia lontarkan. Namun karena banyaknya pasukan lawan yang berhasil naik ke atas benteng, mereka pun dibuat sangat kewalahan. Kita sudah terpojok, jika seperti ini terus, gerbangnya tidak akan bertahan lama. Apa yang harus kita lakukan? Ujar Randolph. Konperdium memintanya untuk jangan mengkhawatirkan gerbangnya. Fokuskan saja pada pertarungan, kita akan bertahan di benteng. Lalu Konperdium berteriak menanyakan kabar bala bantuan pada Skovan. Skovan menimpali bahwa pesan yang ia kirimkan ke berbagai wilayah, semuanya kembali dengan penolakan. Zimbar dan Raifol mengatakan jika mereka tidak akan ikut campur dalam masalah internal, dan rombongan yang dikirim Konrogue tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Randol pun sangat kesal mendengarnya. Dasar sialan, apa tidak ada yang mau membantu kita? Sungguh tidak tahu berterima kasih. Konperdium hanya terdiam. Ia juga merasa pusing dan juga bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Sedangkan di sisi Thamos, ia dikejutkan dengan seorang prajurit yang berlari ke arahnya sembari mengatakan ada kabar buruk. Unit suplai tampaknya sedang diserang, pasukan yang dikirim ke sana juga belum kembali. Sepertinya ada masalah yang terjadi di barisan suplai. Thamos pun dibuat panik mendengarnya. Ia meminta prajurit itu untuk tidak berasumsi yang tidak pasti. Tidak mungkin seperti itu. Bagaimana Perdium yang terjebak dalam kastil bisa mengetahui lokasi unit suplai kita? Sedangkan di sisi Victor, ia fokus memperhatikan asap yang mengepul di kejauhan. Di sana memang lokasi markas unit suplai. Ternyata masih ada orang Perdium yang cerdik. Dengan panik, Thamos menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Perangnya baru saja dimulai, tapi unit suplai kita. Perkataannya terhenti ketika Victor menampar wajahnya untuk menenangkannya. Kita tidak butuh suplai, kita akan ambil alih kastilnya sebelum pagi tiba. Kita sudah menyerang benteng kanan dan kiri tapi masih belum kalah juga. Orang-orang elit dari Perdium termasuk Northern Wolf memang kuat. Meski begitu, mereka memiliki celah yang terbuka lebar, ujar Victor sembari memperhatikan gerbang kastil Perdium. Merasa jika itu adalah peluang baginya untuk mengakhiri perang dengan cepat, Victor langsung memerintahkan pasukan yang ia pimpin untuk menyerbu gerbang. Hari ini kita akan tembus gerbang dan mengakhirinya. Sebelum menyerbu gerbangnya, ia memerintahkan prajurit terkuatnya yang bernama Adon untuk tetap berjaga di sana selama ia pergi ke gerbang. Kembali ke sisi Konperdium dan para tetua, di saat mereka kesusahan menghadapi pasukan yang tanpa henti bermunculan, mereka dikejutkan dengan siege tower yang berukuran sama dengan bentengnya. Sialan! Bagaimana mereka bisa mengetahui tinggi benteng ini secara tepat? Kita sudah kewalahan di sini. Jika siege tower itu berhasil mendekat, kita akan berakhir. Lalu Konperdium berteriak menanyakan apa katapultnya sudah siap. Prajurit yang bertugas di bagian katapult menimpali baru saja siap. Setelahnya, katapult itu pun mulai digunakan dan melesatkan sebuah peluru raksasa yang mengarah pada siege tower. Namun, di saat tembakan katapultnya hampir mengenai siege tower, senjata tombak melesat dengan cepat memblokir peluru katapult sehingga menyelamatkan siege weaponnya. Konperdium dan para tetua dibuat sangat terkejut melihatnya.
Mereka tidak menduga jika serangan katapult yang dilesatkan berhasil ditahan. Siapa yang melakukan itu? Dalam keterkejutannya itu, terbesit seorang prajurit yang ia kenal, prajurit yang dapat memblokir serangan itu. Tidak mungkin, apa itu benar-benar dia? Sedangkan di sisi Victor, dengan percaya diri ia mengatakan tidak ada gunanya lagi kalian bertahan. Keruntuhan kalian sudah tidak bisa dihindari lagi. Setelah mengatakan itu, Victor memerintahkan pasukannya untuk mendobrak gerbangnya. Di waktu yang sama, Siege Tower berhasil mendekati benteng. Lalu sekumpulan prajurit lawan mulai menerjang dari dalam Siege Tower itu. Sedangkan di balik gerbang itu, terdapat beberapa orang yang ada di sana. Terlihat, tangan orang dari Magic Tower terdekat, dan juga posisi mereka yang ditempatkan melingkar mengelilingi pola sihir yang dibuat di bagian tengahnya. Dengan panik Alpay meminta Fergus untuk dilepaskan, kami ini mage, kami tidak seharusnya terlibat dalam perang wilayah seperti ini. Fergus menimpali jika itu adalah perintah dari Ghislaine. Fergus meminta Alpay untuk tenang. Alpay pun cukup kesal mendengarnya. Apa kamu pikir aku bisa tenang jika duduk terikat seperti ini? Jika pendobrak itu berhasil menghancurkan gerbangnya, maka kita sudah kalah. Tepat setelah Alpay mengatakan itu, Vanessa menghampirinya sembari memintanya untuk tidak perlu khawatir. Tuan muda Ghislaine pasti akan mengatasinya. Alpay pun semakin kesal mendengarnya. Jangan membuatku tertawa. Beraninya kamu membawa-bawa tuan muda sialan itu, karena dia kita semua hanya akan mati di sini. Di saat Vanessa akan menimpali perkataannya, Alphay melanjutkan perkataannya sembari meneriakinya. Ia meminta Vanessa untuk diam saja. Apa kamu serius mau mengikuti perintah dari orang gila itu? Lalu scene berpindah ke beberapa hari yang lalu. Scene memperlihatkan saat Ghislaine melatih Vanessa menggunakan magicnya. Selain melatih Vanessa, Ghislaine juga menugaskan para mage untuk menggali dan mengubur runestone di balik gerbang. Saat itu, dengan wajah yang dipenuhi keringat, juga stamina yang sudah terkuras, Alphay menanyakan alasan Ghislaine menugaskan mereka untuk menggali tanah. Bukankah kamu memiliki banyak bawahan yang bisa melakukannya? Kalau ingin menyembunyikan runestone, bukankah lebih masuk akal jika menyembunyikannya di luar kastil? Perkataannya terhenti seketika, saat Gordon mendekapnya dari belakang sembari melarangnya bicara saat bekerja. Karena Vanessa juga penasaran dengan apa yang Ghislaine lakukan, ia menanyakan alasan Ghislaine menyembunyikan runestone di balik gerbang. Ghislaine menjelaskan alasannya, ia mengatakan jika itu semua untuk persiapan. Dalam perang, strategi yang paling sederhana dan paling ampuh adalah kekuatan yang luar biasa, menghancurkan musuh dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Tidak peduli sekeras apa kita berjuang, kita tidak akan bisa menahan mereka yang tidak ada habisnya. Pada akhirnya gerbang kastil akan hancur dari luar. Tapi, bukan berarti kita tidak memiliki peluang untuk menang. Kemudian scene kembali ke masa kini, Vanessa pun berjalan ke tengah lingkaran sihir. Setelahnya, Vanessa langsung mengaktifkan lingkaran sihir itu dengan menancapkan tongkatnya. Dijelaskan, jika lingkaran sihir itu bertujuan untuk mengumpulkan mana dari para mage yang terikat, atau lebih jelasnya memindahkan mana dari para mage ke Vanessa. Di sisi Converdium, ia dikejutkan dengan Randolph yang memintanya melihat ke arah yang ia tunjuk. Converdium pun semakin terkejut setelahnya. Ia menyadari jika pasukan berkuda yang menyerbu lawan dari belakang itu adalah rombongan Ghislaine. Kerjasama dari setiap anggota yang Ghislaine bawa bekerja dengan sangat baik. Meski lawan yang dihadapi sangat banyak, mereka dapat saling melindungi sehingga lawan dibuat tidak berdaya. Pasukan musuh pun sangat terkejut dengan itu. Mereka berteriak memberitahukan, jika pasukan tidak dikenal menyerang dari belakang. Sedangkan di sisi Ghislaine, ia terus menerobos pasukan lawan dengan sangat cepat. Ayunan kanan-kiri terus ia kerahkan. Lawan yang menyaksikan itu dibuat panik olehnya. Mereka tidak menduga jika ada seorang ahli yang menyerbu mereka. Mereka juga merasa bingung, kenapa ada pasukan yang membantu Perdium. Bukankah pimpinan mengatakan tidak akan ada yang mengirim bala bantuan pada Perdium? Pasukan pemanah itu juga tidak membiarkan Ghislaine lewat begitu saja. Mereka berusaha memberikan perlawanan dengan menembakinya. Jangan hanya diam saja, kita harus menghentikannya. Namun, dengan mudahnya Ghislaine menghindari tembakan itu dengan melompat ke udara bersama kudanya. Di saat mendarat, Ghislaine langsung menebas prajurit itu tanpa menghentikan pergerakan kudanya. Pasukan musuh pun dibuat ketar-ketir melihatnya. Mereka tidak menyangka jika sosok di depannya mampu menghadapi banyak orang walau sendirian. Setibanya di garisan depan, Ghislaine langsung mengacungkan pedangnya ke udara sembari berteriak mengatakan, "Bangkitlah prajurit Perdium, kita serang balik mereka." Seketika, sorakan penuh semangat bergema di sana. Lalu mereka pun segera menerjang ke arah pasukan lawan yang berkerumun di bagian benteng. Sementara di sisi lain, tepatnya di kem utama Digal, pasukan lawan dibuat sangat panik, melihat Gillion menyerbu dengan pasukannya. Setelah menumbangkan beberapa dari mereka,
Gillion meminta Gordon dan Toran untuk menghancurkan fasilitas kunci, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian mereka. Di chapter kali ini, kita baru diberitahu jika nama si mata satu itu adalah Toran. Tamos yang berada tidak jauh dari mereka dibuat sangat terkejut, sekaligus bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa malah kita yang diserang seperti ini? Prajurit di sampingnya meminta Tamos untuk segera menjauh dari sana. Namun sayangnya, Gillion sudah tiba di hadapannya dengan kapak besar di tangannya. "Kontamos Digald, aku akan menangkapmu sebagai tahanan," ujarnya. Akan tetapi, di saat Gillion mendekat ke arah Tamos, seorang prajurit dengan jirah lengkap melesatkan serangannya. Dengan sigap, Gillion menahan serangan itu dengan kapaknya, dan rupanya, serangan itu berasal dari Adon, seorang prajurit yang sebelumnya diperintahkan Victor untuk berjaga di sana. "Kalian memiliki keberanian menyerang kamp utama dengan pasukan kecil?" Lalu Adon memperkenalkan diri. Setelahnya ia menanyakan siapa Gillion sebenarnya. Namun Gillion menimpali jika dirinya tidak memiliki nama. "Aku hanya sebatas senjata milik Perdium." Kemudian scene berpindah ke benteng sisi kiri. Terlihat, Kaor dan Belinda juga sudah memulai aksinya. Kombinasi antara skill Belinda yang mengikat dan menarik lawannya dengan Kaor yang menebas sekaligus menghabisi lawannya. Dengan sangat sempurna mereka lakukan. Kemudian scene kembali ke sisi Ghislaine. Saat itu, Ghislaine tanpa henti mengayunkan pedangnya. Setiap ayunan yang Ghislaine lakukan, satu prajurit berhasil ditumbangkan. Merasa jika mereka tidak bisa menghentikan pasukan yang Ghislaine pimpin, mereka pun berlari mundur dengan sorot mata yang dipenuhi ketakutan. Tidak membiarkan lawan pergi begitu saja, Ghislaine memerintahkan pasukannya untuk mengejarnya. "Musuh sedang kebingungan, sekarang kesempatan kita untuk menghabisi mereka. Aku akan mengincar Siege Tower sendirian." Tidak membiarkan Ghislaine mendekati Siege Tower, pasukan tombak menghadangnya sembari bersiap menusuknya. Tidak gentar dengan itu, Ghislaine tetap memacu kudanya sembari mengatakan, "Aku yakin kamu bisa menghindarinya." Tepat setelah mengatakan itu, tusukan tombak itu dilancarkan ke arahnya sehingga menimbulkan kepulan asap. Karena hal itu, pandangan kita yang menontonnya dibuat bingung, apakah tusukan tombak itu berhasil mengenainya atau tidak. Beruntungnya sang autor komik ini memahami perasaan kita, sehingga ia menunjukkan hasil akhirnya. Terlihat, tusukan tombak itu berhasil kuda itu hindari dengan sangat sempurna. Sedangkan Ghislaine yang sebelumnya ada di punggung kuda kini sudah tidak ada di sana. Saat pasukan tombak kebingungan dengan keberadaan Ghislaine, secara tiba-tiba, Ghislaine meluncur dari atas dan menimpa salah satu pasukan tombak hingga terjatuh. Tidak membuang waktu, Ghislaine langsung melancarkan serangannya dan membuat semua pasukan yang ada di sekitarnya tumbang seketika. Setelah meratakan pasukan tombak, Ghislaine memperhatikan Siege Tower itu. Melihat situasinya, Ghislaine menyadari jika keadaan di atas benteng jauh lebih kacau dari apa yang ia duga. Kalau Siege Tower itu dibiarkan, pasukan musuh bisa masuk bahkan sebelum gerbang utamanya hancur. Selain itu, pasukan berkuda yang ikut bersamanya kesusahan karena perbedaan jumlah yang besar. Jika lengah sedikit saja, mereka bisa saja terkepung. Tidak lama pasukan lawan kembali menerjang ke arahnya dengan pria berkuda yang mengomandonya. "Hentikan orang itu, Siege Tower sudah berhasil dipasang. Sebentar lagi kita akan menguasai bentengnya." Sadar akan dirinya yang tidak memiliki banyak waktu lagi, Ghislaine bertekad sebelum kehilangan momentumnya, ia akan terus berjuang sampai akhir. Di saat pasukan yang menerjang ke arahnya sudah dekat, Ghislaine langsung mengayunkan senjatanya secara horizontal. Seketika, kelapa salah satu prajurit itu pun terbelah dua. Setelahnya, Ghislaine mulai menghabisi setiap lawan yang mendekat ke arahnya. Setiap tebasan yang ia lancarkan, satu prajurit berhasil ditumbangkan. Melihat Ghislaine yang sudah dekat dengan Siege Tower, prajurit di atas Siege Tower mulai menembakkan crossbow untuk menghentikan pergerakannya. Namun, dengan mudah Ghislaine menghindari serangan itu dengan melompat ke depan. Bersamaan dengan itu, Ghislaine menusuk prajurit yang ada di depannya. Tidak hanya itu, Ghislaine langsung melemparkan prajurit itu dengan kuat ke arah Siege Tower. Entah sudah diperhitungkan atau hanya sekedar kebetulan. Sebelum prajurit yang dilempar itu mendekati Siege Tower, tubuhnya terlepas dari pedangnya dan terjatuh sebelum mengenai Siege Tower, sedangkan pedangnya menancap kuat di atas Siege Tower. Setelahnya, Ghislaine pun langsung mengeluarkan benang mana dan mengikat pedangnya. Lalu ia melesat dengan cepat menuju pedang yang menancap. Tanpa memakan banyak waktu, Ghislaine sudah berada di depan orang-orang yang menyerang sebelumnya. Saat itu, Ghislaine langsung menarik pedangnya dan bersiap mengayunkan pedangnya. Namun, ayunan itu tidak diarahkan pada orang-orang itu, karena target utama yang Ghislaine incar yaitu menghancurkan Siege Tower. Dengan kuat dan juga penuh tekad,
Ayunan itu tepat mendarat di bagian tengah Siege Tower. Seketika, guncangan hebat terjadi di sana. Saking kuatnya ayunan yang Ghislaine kerahkan, pedangnya sampai membelah Siege Tower itu dan membuatnya hancur seketika. Pasukan yang berada di sekitarnya dibuat sangat terkejut olehnya. Mereka tidak menyangka, jika Siege Tower yang dikatakan cukup kokoh, dapat dihancurkan oleh satu orang. Begitu juga dengan Victor, ia cukup terkejut melihatnya. Ia juga tidak menduga jika Perdiu memiliki seseorang yang menurutnya cukup kuat. Lalu Victor bertanya pada salah satu prajurit di sana mengenai gerbangnya. Prajurit itu menjelaskan, jika gerbangnya lebih kuat dari apa yang mereka kira, dan juga terdapat pertahanan dari balik gerbang yang memperlambat proses pendobrakan. Prajurit itu juga meyakinkan, jika dalam 10 menit lagi, mereka bisa menghancurkannya dan memasukinya. Sembari meninggalkan prajurit itu, Victor memintanya untuk mempercepat pendobrakan setidaknya dalam 5 menit. Sedangkan dirinya akan melawan komandan pasukan Perdium. Ia juga mengancam prajurit itu, jika dalam waktu 5 menit gerbangnya tidak hancur, ia akan menghabisi mereka semua. Seketika, keringat dingin membasahi prajurit itu, raut wajahnya sampai memancarkan rasa takut yang mendalam. Dengan tubuh yang menggigil ketakutan, ia menimpali perkataannya dengan nada yang terbata-bata.